Perkenalkan, nama saya Pipi Manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pendaftaran beasiswa baru yang telah kelompok kami buat. Aplikasi pendaftaran ini didesain untuk digunakan oleh admin TU untuk mendaftarkan beasiswa baru. Tampilan yang pertama akan tampil saat aplikasi ini dijalankan adalah tampilan menu. Dalam tampilan menu terdapat 3 pilihan menu, yaitu menu daftar, menu cek status, dan menu untuk keluar. Di sini saya akan menjelaskan bagian menu daftar. Untuk masuk menu daftar, kita harus mengeklik tombol daftar yang ada dalam menu. Kita klik. Dalam menu daftar terdapat beberapa bagian, yaitu form, button simpan, dan button kembali. Button kembali digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya atau ke menu awal. Dalam menu daftar terdapat form yang harus kita isi untuk memasukkan data kita ke dalam database. Kita akan praktekkan. Ada form nama, kita bisa isi nama kita, form email, form nomor HP, jenis kelamin. Jenis kelamin kita bisa pilih antara laki-laki dan perempuan. Tanggal lahir bisa kita isi dengan format tahun, bulan, dan hari. Contoh, alamat, asal sekolah, NISN, dan kita bisa masukkan pilih body. Di menu body kita bisa pilih body yang akan kita masukin. Contoh, teknik industri. Dalam pilihan body, data prodi diambil dari tabel prodi yang ada dalam database. Tabel prodi hanya bisa diedit atau ditambah langsung melalui database. Selanjutnya kita bisa masukkan nilai. Nilai adalah nilai ujian kita saat SMA. Nilai matematika, nilai. Untuk menyimpan data ini ke dalam database, kita bisa klik button simpan dan kembali. Data berhasil disimpan ke dalam database. Kita klik OK untuk kembali ke menu awal. Setelah form tersebut disimpan ke database, form tersebut akan tersimpan ke tabel pendaftaran. Setelah tabel tersimpan ke tabel pendaftaran, beberapa bagian dari form tersebut akan langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tabel pendaftaran untuk melanjutkan pengecekan status berdasarkan nilai dan juga untuk membuat NIM secara otomatis dengan format NIM yang sudah saya buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Riko Kristianto Putar Muldoko. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian cek status. Di bagian cek status ini ada field nama, nilai, nama prodi, tanggal pendaftaran, status, sama NIM. Nah, tabel ini itu diambil dari tabel pendaftaran yang ada di database. Nah, bisa dilihat ini tadi data yang sudah ditambahin sama teman saya, dan ini data yang sudah saya tambahkan lagi. Nah, di bagian nilai ini itu diambil dari 4 nilai yang sudah ditambahin di menu daftar tadi, ada 4 tadi, itu diambil rata-ratanya, terus dijumlah di sini. Ini jumlahnya dari rata-rata tadi. Terus di sini ada status. Status ini dapat itu dari nilai ini. Nah, kalau nilainya ini di atas 85, nanti di sininya diterima. Terus kalau ini nilainya di bawah 85, itu nanti statusnya ditolak. Terus di bagian NIM ini, kalau status di sini diterima, nanti NIM-nya ini otomatis keisi sendiri. Terus kalau ditolak ini nanti nggak dapat NIM.
Nah, terus sini itu ada tombol keluar sama 3 data lengkap ini. Nah, coba lihat di data lengkap ini. Nah, nanti kalau diklik ini keluar data lengkap yang sudah didaftarin. Nah, data tabel ini tuh dapatnya dari tabel pendaftar yang ada di database. Nah, jadi informasi lengkapnya itu kan masuk ke database pendaftar. Nah, terus nanti keluarnya di sini. Ya, ada nama, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, NISN, nilai, nama prodi. Terus sini juga ada tombol kembali sama keluar. Nah, kalau kita klik yang kembali itu kembalinya ke cek status. Nah, nanti kalau pencet keluar itu masuknya langsung ke sini menu keluar. Terus nanti kalau pencet keluar lagi nanti close program. Nah, terus ini ada database yang saya gunakan, namanya pendaftaran. Nah, di pendaftaran ada 3 tabel yang saya pakai. Ada tabel pendaftaran, ini ada tabel pendaftar sama prodi. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.